Bab 301, Status Kesempurnaan Kecil. Aku hanya menggunakannya dengan kekuatan setengah dan itu sudah setara dengan status kekuatan penuh di masa lalu. Sepertinya yang suci mungkin benar-benar telah dimasukkan ke dalamnya. Xiao Chen mempelajari awan guntur di langit dan berkata dengan acuh tak acuh. Ayo coba lagi. Mari kita lihat apakah ada peningkatan dalam kekuatan teknik bela diri yang diresapi dengan negara. Wukui menghancurkan surga. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen menunjukkan puncak Small Perfection State dan mengeksekusi teknik Wukui Sabre. Wukui breaks the heavens. Pohon Wukui kuno dan ilahi di atasnya tumbuh dengan cepat. Ketika pohon itu menumbuhkan daun, berbunga, dan menghasilkan buah, guntur yang mengejutkan segera turun dari langit. Tampaknya tanpa alasan sama sekali, aura Xiao Chen meningkat. Guci, pilar cahaya yang gemerlap menyala di bilah pedang, dan tumbuh lebih panjang. Dalam sekejap mata, pilar cahaya yang mengerikan tumbuh 2000 meter. Puncak gunung di ujung cahaya pedang dicukur menjadi dua. Pada saat berikutnya, puncak piramida runtuh dengan tabrakan. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan mendorongnya dari tanah. Tubuhnya terbang di udara dan mendarat di puncak yang baru saja dicukur. Ketika Xiao Chen melihat permukaan yang halus, senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun kekuatannya hanya meningkat 20%, kepadatan cahaya pedang telah meningkat 50%. Jika saya bertemu dengan Murong Chong Sparting Cloud Revealing Sky lagi, saya akan dapat mematahkan cahaya pedangnya dengan mudah. Xiao Chen sangat gembira ketika penggabungan negaranya dengan teknik bela diri berhasil. Namun, dia tidak terlalu bangga. Di hari-hari berikutnya, selain mengkonsolidasikan dan membiasakan diri dengan kekuatan sucinya, Xiao Chen akan berlatih teknik pedang Wukui. Untuk benar-benar menguasai teknik bela diri, pertama-tama seseorang harus terbiasa dengan gerakan dan metode sirkulasi teknik bela diri. Selanjutnya adalah menggabungkan kondisinya sendiri ke dalam gerakan pedang. Akhirnya, seseorang harus memahami keadaan yang terkandung dalam teknik pedang itu sendiri. Untuk benar-benar menguasai teknik bela diri, pertama-tama seseorang harus terbiasa dengan gerakan dan metode sirkulasi teknik bela diri. Selanjutnya adalah menggabungkan kondisinya sendiri ke dalam gerakan pedang. Akhirnya, seseorang harus memahami keadaan yang terkandung dalam teknik pedang itu sendiri. Hanya dengan menggabungkan ketiga faktor tersebut, seseorang dapat benar-benar mempraktikkan teknik bela diri hingga kesempurnaan. Menguasai teknik bela diri melalui studi komprehensif tentang topik terkait. Hanya dengan begitu kekuatan penuh teknik bela diri dapat dikeluarkan. Xiao Chen sudah menyelesaikan dua langkah pertama. Sekarang, dia baru saja mencapai langkah terakhir pemahaman. Begitu dia melakukan itu, dia bisa menggabungkan ketiga faktor tersebut. Dan teknik pedang Wukui akan mencapai kesempurnaan. Hari-hari berlalu. Satu demi satu, Xiao Chen memulai sesi kultivasinya tanpa lelah. Pada hari itu, dia akan berlatih teknik pedangnya. Pada malam hari, dia akan mengolah mantra ilahi guntur ungu, membuat persiapannya untuk menerobos ke lapisan kelima. Kemudian, Xiao Chen akan menggunakan waktu yang tersisa pada seni memahat tubuh naga dan harimau. Seni memahat tubuh naga dan harimaunya telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia hanya tinggal satu lapis lagi untuk mencapai ranah tulang harimau naga tendon. Menarik gunung dan sungai. Sebuah wilayah di mana tubuhnya akan dilahirkan kembali. Selain mengalami kesulitan selama kultivasi, ada juga kesepian yang tak tertahankan. Berkultivasi adalah semua yang dia lakukan. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah menghabiskan 2 bulan berkultivasi di gunungnya yang sunyi. Ha! Xiao Chen berteriak, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara yang menusuk. Dari atas ke bawah, seperti membuat popcorn, bermunculan tanpa henti. Aura yang berkepanjangan mengalir ke atas, menembus langit. Sepetak awan besar tersebar. Xiao Chen berhenti mengedarkan energinya dan berkata, seni memahat tubuh naga dan harimau telah melewati ambang lapisan kelima. Saya harus segera mencapai kesempurnaan kecil.
Saat itu, saya seharusnya sudah bisa membuka semua titik akupuntur di tangan kanan saya. Hasil 2 bulan terakhir agak berbeda dari apa yang awalnya dibayangkan Xiao Chen. Teknik pedangnya tidak meningkat. Dia hanya berhasil mengkonsolidasikannya lebih lanjut. Sebaliknya, seni memahat tubuh naga dan harimau mengalami peningkatan pesat. Xiao Chen merenungkan hal ini dan berpendapat bahwa pemahaman tentang keadaan teknik pedang wukui tidak dapat dilakukan dengan kultivasi tunggal. Itu membutuhkan banyak pengalaman tempur. Aku harus keluar sebentar. Secara kebetulan, hari ini adalah hari Hall of Contributions mengeluarkan misi tingkat tinggi. Saya harus pergi dan melihatnya. Melihat apakah ada misi yang layak dilakukan. Setelah Xiao Chen memastikan arah dari Heaven Viewing Platform, dia mendorong tanah dan menembak ke udara seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia bergerak 500 meter, meninggalkan gelombang kejut. Setelah 2 jam, Xiao Chen mencapai bagian bawah Heaven Viewing Platform yang menjulang tinggi. Seperti di masa lalu, ada banyak pembudidaya dengan binatang roh terbang yang mencoba menarik pelanggan yang naik gunung. Xiao Chen tersenyum lembut. Kali ini, ia tidak lagi harus menyembunyikan kultivasi. Dia segera menggunakan Gravity Spell dan terbang. Dia telah mengungkapkan banyak dari kartu truf selama bertarung dengan Murong Chong. Tidak perlu untuk terus bersembunyi mereka. Gravity Spell adalah sebuah entry yang masuk dalam kompendium budidaya. Namun, potensinya mengejutkan. Sekarang Xiao Chen adalah seorang santa bela diri. Ia sangat mahir dalam menggunakannya. Kecepatannya tinggi dan jumlah esens yang digunakan kecil. Keuntungan tersebut dijamin akan berguna selamanya. Selain membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengaktifkan, ketika seseorang mendapat lebih akrab dengan itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah 5 menit, Xiao Chen tiba di platform Viewing Heaven yang ramai. Dia melakukan perjalanan ke aula kontribusi dengan percaya diri. Ye Chen, sungguh Ye Chen, apa yang dilakukannya di surga melihat platform? Hari ini adalah hari misi tingkat tinggi dikeluarkan. Dia harus pergi ke aula kontribusi. Mungkin tidak akan ada keberatan baginya untuk mengambil misi tingkat tinggi kali ini. Itu pasti. Setelah mengalahkan Murong Chong, ia sekarang menjadi orang terkuat di antara generasi muda. Saya mendengar bahwa beberapa penatua sangat menghargai dia. Sepanjang jalan, banyak orang mengenali Xiao Chen. Menatap mereka tidak lagi meragukan atau mencurigakan. Mereka sekarang menatap rasa hormat dan kehikmatan. Xiao Chen mengabaikan komentar ini. Dia selalu tenang dan terkendali. Ketika kekuatannya rendah, dia tidak terpengaruh oleh ejekan orang lain. Sekarang ia kuat. Ia tidak akan merasa bangga karena pujian mereka. Xiao Chen mempertahankan keadaan pikirannya yang biasa. Namun keadaan pikirannya di masa lalu, itu sama sekarang. Sudahlah bergosip orang lain. Aku hanya harus damai dengan diriku sendiri. Xiao Chen berhenti sejenak di depan aula kontribusi. Kemudian, dia mengambil langkah besar di dalam. Siu. Ketika Xiao Chen melangkah ke aula kontribusi, semua orang di aula besar itu berkumpul padanya. Seperti sebelumnya, lorong itu sangat sepi. Semua orang menunggu murid inti untuk mendistribusikan misi tingkat tinggi sebelum membuat pilihan mereka. Namun, ketika Xiao Chen melangkah masuk, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Ini sangat kontras dengan pertama kali ia datang. Ketika ia diancam dengan saber. Ini adalah pencegahan yang dibawa oleh kekuatan. Ketika ia melangkah ke lantai 2, aula besar mulai menjadi berisik lagi. Seseorang tertawa dan berkata, kelompok murid inti itu mungkin tidak mengharapkan Ye Chen untuk datang kali ini. Mereka masih mendiskusikan cara mendistribusikan misi tingkat tinggi. Saya bertanya-tanya jenis ungkapan apa yang akan mereka buat ketika mereka menemukan mereka dibawa pergi oleh Ye Chen sementara selesai membahas. Kelompok orang tersebut selalu memonopoli misi tingkat tinggi kami. Melihat mereka menderita kerugian seperti ini terasa baik. Juga, ini dapat dianggap sebagai Ye Chen berdiri untuk kita.
Saya ingin tahu apakah mereka akan berani menghadapi Ye Chen nanti. Dia sudah didatangkan oleh seseorang yang terakhir kali. Orang di aula besar semuanya tidak ada murid inti dari sekte itu. Mereka tidak pernah dapat memperoleh misi tingkat tinggi. Di masa lalu, ketika Xiao Chen lemah, mereka tetap diam dan menunggu untuk melihat Xiao Chen membuat lelucon dirinya. Ketika Xiao Chen menjadi kuat, sikap mereka segera berubah. Sebaliknya, mereka memuji Xiao Chen atas apa yang telah dilakukannya. Hanya bisa dikatakan bahwa mentalitas manusia sangat aneh. Di lantai 2, Xiao Chen langsung pergi ke loket untuk menerima misi. Dia langsung menyerahkan tanda identitasnya. Nama, Ye Chen, jelas terukir pada tanda emas. Kebetulan, kultivator yang mengelola meja juga sama dengan kunjungan pertama Xiao Chen. Orang ini teringat trik ia memainkan pertama kalinya dan merasa sangat malu. Dia mengambil daftar misi dan tersenyum. Pahlawan Ye, aku bukan orang yang membuat keputusan waktu sebelumnya. Saya harap Anda akan mengampuni saya. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tahu apa yang dibicarakan orang itu. Hal itu mengacu padanya mengambil misi berbahaya bahwa tidak ada yang ingin dan menyembunyikan daftar dengan layak misi tingkat tinggi. Namun, ini adalah masalah yang tidak penting di masa lalu. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan itu. Lebih jauh lagi, Xiao Chen telah mendapatkan banyak manfaat darinya. Xiao Chen menerima daftar tersebut dan berkata, pastikan untuk tidak melakukannya lagi. Orang itu naik turun mendesah besar lega. Mungkin sebagian besar murid tidak tahu dan hanya bisa menebak bahwa Ye Chen sangat dihormati oleh eselon atas. Namun, ia memiliki beberapa berita di dalam. Dia yakin bahwa Elder ke-9 Majelis Para Penatua tampak baik-baik di atas Xiao Chen. Ia bahkan ingin mengambil Xiao Chen sebagai murid pribadi. Siapa sebenarnya Elder ke-9? Dia adalah anggota Majelis Para Penatua. Orang yang memiliki banyak wewenang. Satu kata darinya dapat memperoleh seorang murid yang ditendang keluar dari paviliun pedang surgawi. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain menghormati Xiao Chen. Xiao Chen mengambil daftar itu dan memandangnya dengan seksama. Dia menemukan bahwa tidak ada misi kesulitan berbahaya di atasnya. Tampaknya seperti ini adalah benar tingkat tinggi misi. Setelah melihat dengan seksama untuk waktu yang lama, Xiao Chen menemukan bahwa ada barisan yang berbeda untuk misi tingkat tinggi. Hitam, kuning, hijau, dan putih. Peringkat hitam adalah yang tertinggi. Diikuti oleh kuning, dan sebagainya. Imbalan dari misi Black Rank sekitar 1000 poin kontribusi. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan Xiao Chen merasa tergoda oleh mereka. Tanpa mengubah apapun, ia bisa bertukar 1000 poin kontribusi untuk 50 medial grade spirit stone. Tidak heran para murid inti itu dengan putus asa memonopoli misi tingkat tinggi itu. Tidak mau mendistribusikannya kepada orang lain. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat di sini. Jika satu misi tingkat tinggi selesai setiap bulan, yang sangat dibutuhkan 50 medial grade spirit stone diperlukan untuk budidaya akan diperoleh. Selanjutnya, akan ada cukup banyak yang tersisa untuk membeli barang lainnya. Namun, misi peringkat hitam terlalu sulit. Xiao Chen mengambil tampilan kasar. Yang paling sederhana adalah untuk membunuh sebuah kelas medial rank 6 spirit beast. Dengan tim 3 orang, para orang suci bela diri biasa tidak akan dapat menerima misi ini. Namun, untuk Xiao Chen, ini bukan tugas yang sulit. Pertama, Xiao Chen mengambil semua misi Black Rank yang tidak memiliki batasan waktu. Kemudian, Xiao Chen memilih 5 misi Black Rank yang memiliki batasan waktu 3 bulan. Secara total, Xiao Chen mengambil sekitar 20 misi Black Rank. Sekitar 2/3 dari mereka semua. Jika Xiao Chen bisa menyelesaikannya, hasilnya akan mengejutkan tinggi. Total 30.000 poin kontribusi. Setelah Xiao Chen selesai memilih misi, ia menyerahkan daftar kembali kepada orang yang bertanggung jawab.
Orang itu mengambil melihat misi Xiao Chen telah memilih dan ekspresinya tidak bisa membantu tapi berubah. Xiao Chen sebenarnya telah mengambil 20 misi tingkat tinggi sekaligus. Pada tingkat ini, bagaimana ia akan memberikan akaun kepada murid inti yang tersisa? Apa yang salah? Apakah ada batasan jumlah misi yang dapat diterima? Xiao Chen bertanya. Orang incas pulih wits dan tersenyum. Tidak ada. Namun, jika misi Black Rank gagal, akan ada konsekuensi yang parah. Hadiah tidak hanya akan ditahan. Mereka bahkan akan mengurangi poin kontribusi Anda. Adapun misi Black Rank dengan batas waktu, hukuman karena gagal mereka bahkan lebih tinggi. Saya hanya mengingatkan Anda keluar dari jenis hati. Pahlawan kamu. Bisakah kamu menyelesaikan begitu banyak misi? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih untuk mengingatkan saya. Saya menjamin bahwa saya dapat menyelesaikan semuanya. Xiao Chen tidak dengan santai memilih misi Black Rank. Dia telah melakukan banyak perhitungan dan perbandingan dengan kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Dia hanya membawa mereka jika ia memiliki setidaknya 80% kesempatan untuk berhasil. Bab 302 orang dicaci hanya bisa mengatakan tanpa ampun. Maka tidak ada masalah. Tunggu sejenak. Aku akan membawa kontrak berakhir. Akan ada 2 salinan dari setiap bentuk. Setelah tanda tangan dicap, Anda dapat pergi. Setelah Xiao Chen melakukan semua itu, ia memberikan 20 kontrak misi dengan pandangan sepintas. Kemudian ia menempatkan mereka di alam semesta cincin dan kembali ke aula besar. Dalam aula besar, sekelompok murid inti sedang menuju Xiao Chen. Mereka semua memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Tetapi tidak satu pun dari mereka berani mengambil langkah maju. Ketika Xiao Chen hanya seorang yang inferior kelas martial saint, ia sudah berani menghadapi Of melawan rakyat Gangyu Peak. Sekarang kekuatannya telah membaik dengan lompatan dan batas. Dia pasti tidak akan takut terhadap mereka. Xiao Chen melihat 20 atau 30 orang menghalangi jalannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bisakah kamu membuat jalan? Saya ingin pergi keluar. Orang yang memimpin mereka adalah murid inti dari Qianduan Peak yang disebut Zhang Sheng. Dia adalah superior grade martial saint, tetapi belum mencapai puncaknya. Ye Chen, memberi kekuatan Anda. Kami tidak mengatakan apa-apa jika Anda mengambil misi tingkat tinggi. Apakah Anda bersedia untuk mengambil kontrak misi Anda dan menunjukkan kepada kami? Kita dapat mendistribusikannya dengan benar, ujar Zhang Sheng. Xiao Chen mengerutkan kening sedikit. Ia menemukan lucu ini. Mengapa dia harus menunjukkan misinya kepada orang lain? Permintaan maaf saya. Itu tidak mungkin. Tidak perlu bagi saya untuk memberitahu Anda apa misi yang telah saya ambil. Saya bergegas untuk waktu. Apakah Anda keluar dari jalan atau tidak? Anda, Zhang Sheng merasa marah. Dia telah merendahkan dirinya sendiri. Namun pihak lain tidak menunjukkan kepadanya wajah. Melihat bahwa pihak lain tidak mau melangkah mundur, Xiao Chen merasakan kemarahan dalam hatinya. Dia mencolok di Zhang Sheng dan menyela dia dengan suara dingin. Pindah atau tidak? Zhang Sheng melihat pandangan dingin Xiao Chen dan mengingat adegan Xiao Chen bertarung melawan Mu Rongchong. Dia tidak yakin akan dirinya sendiri. Dia mengepuk tangannya erat dan melangkah ke samping dengan ekspresi yang tidak mau. Ketika murid inti lainnya, yang semuanya lebih lemah dari Zhang Sheng, melihat dia melangkah ke samping, mereka mendesah dengan lembut. Mereka juga mengambil inisiatif untuk membuat jalan bagi Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan ekspresi grup tersebut dan dengan cepat meninggalkan aula kontribusi, menghilang dari pandangan semua orang. Ketika Zhang Sheng dan yang lainnya naik ke lantai 2, Zhang Sheng terbang ke dalam kemarahan yang dipermalukan. Dia berkata, "Itu bastard. Dia sebenarnya mengambil 20 misi Black Rank. Meninggalkan kita semua dengan hanya 10 Black Rank misi." Xiao Chen tidak bisa mendengar suara marah bangsa ini. Bahkan jika ia bisa mendengar mereka, ia tidak akan peduli. Mereka hanya sekelompok sampah. Mereka mengambil Hall of Kontribusi sebagai rumah mereka.
membuat semua orang mencari persetujuan dari mereka sebelum membiarkan orang lain mengambil misi. Setelah Xiao Chen meninggalkan pavilion Heavenly Saber, ia mengambil kontrak dan melihat lebih dekat. Dia berkata, "Mari kita mulai dengan yang terdekat pertama. Itu akan menjadi satu ini." The Clear Wind City itu diganggu oleh puncak rank 6 binatang roh baru-baru ini. Ada banyak korban. Mereka datang ke pavilion pedang surgawi untuk mencari pertolongan. The Clear Wind City adalah sebuah kota kecil di dalam provinsi Sihe. Ukurannya sangat mirip dengan kota Mohe yang pernah dimiliki Xiao Chen. Para kultivator terkuat di kota itu hanya superior grade martial saint. Ketika mereka mengumpulkan kekuatan seluruh kota, mereka tidak punya cara untuk menghilangkan puncak rank 6 Spirit Beast. Setiap kali peringkat 6 roh binatang datang, itu akan sangat mengganggu ketertiban kota. Setelah Xiao Chen mengeluarkan peta dan memverifikasi arah Clear Wind City, dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia berubah menjadi sinar ungu cahaya dan pergi dalam perjalanan dengan cepat. Di bawah kecepatan penuh Xiao Chen, garis besar sebuah kota kecil muncul di hadapannya 3 hari kemudian. Ketika dia melihat kota ini, Xiao Chen tersenyum samar dan berkata, "Saya akhirnya tiba. Mari kita selesaikan ini dengan cepat." Itu hanya puncak rank 6 roh binatang. Xiao Chen menangkap sekilas 5 pemberitahuan tentang tembok kota. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihat-lihat. Gambar pada pemberitahuan itu semua penampilan mantan. Mereka ditempatkan oleh klan Duanmu di Provinsi Dongming dan klan Hua. Klan Ji dari Provinsi Nanling. Klan Yan, Provinsi Sihe. Dan Guyi Markis milik klan kerajaan. Imbalan dari masing-masing klan sudah mencapai setidaknya 1000 kelas Spirit Stone. Ketika ditambahkan bersama-sama, ada total 6000 medial grade Spirit Stone. Seperti jumlah yang mengerikan memegang daya tarik untuk setiap kultivator. Hero, Anda telah melihat pemberitahuan ini untuk waktu yang lama. Apakah Anda memiliki berita tentang orang ini? Tanya penjaga kota Tuhan berdiri di depan pemberitahuan. Xiao Chen tersenyum samar-samar dan berkata, "Tidak, aku hanya penasaran." Penjaga tersenyum. Semua orang bereaksi seperti Anda. Ketika mereka pertama kali melihatnya, mereka semua merasa heran. Orang ini sebenarnya hidup setelah menyinggung 4 dari 4 mewarisi roh bela diri bangsawan klan. Dia bahkan tersinggung Guyi Markis. Untuk kuli biasa, menyinggung hanya salah satu dari mereka akan menjadi akhir dari mereka. Orang ini tampaknya telah tersinggung setengah kekuasaan dalam negeri Qin besar. Namun, tampaknya sangat aneh juga. Orang ini tidak muncul selama lebih dari 1 tahun sudah. Hal ini seperti dia telah sepenuhnya menghilang. Ini telah menyebabkan klan mulia untuk terus menaikkan imbalan mereka. Selama 1 tahun keberadaan orang ini, ia akan dapat mengklaim 10.000 emas tael dan 1000 inferior grade Spirit Stone. Jika saya melihat orang ini daripada saya akan menjadi kaya. Aku tidak akan bekerja untuk kota Tuhan lagi. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Kamu akan memiliki kesempatan untuk menemuinya kelak." Setelah Xiao Chen berbicara, dia tidak berlama-lama dan memasuki gerbang kota. Dengan cepat menuju kediaman Tuhan kota. Setelah ia melaporkan tujuannya kepada para penjaga, mereka segera menunjukkan kepadanya, membawanya ke aula sekunder. Xiao Chen baru saja duduk dan minum teh saat ia mendengar jejak kaki mendesak. Pintu dibuka dengan "zi" suara. Pria paruh baya datang dari luar. Mereka berdua superior grade martial science. Namun, orang di sisi kiri jelas memiliki budidaya yang lebih dalam. Aura jauh lebih kuat dari yang lain. Ketika Xiao Chen melihat apa yang ia kenakan, ia yakin ini adalah Tuhan kota dan orang lain adalah asistennya atau sesuatu seperti itu. The Clear Wind City Tuhan awalnya gembira senyum segera berubah menjadi cemberut ketika ia melihat Xiao Chen. Dia dipenuhi dengan kecurigaan ketika dia bertanya, "Apakah Anda benar-benar kultivator pavilion saber surgawi dikirim? Mengapa budidaya Anda begitu rendah? Selain itu, Anda sendirian."
Anda bukan penipuan, bukan? Xiao Chen tersenyum samar. Kemudian ia dengan tanpa terburu-buru mengeluarkan tanda identitasnya dan menunjukkannya kepada Lord Kota. Kemudian, dia mengeluarkan kontrak misi dan berkata, Surgawi Saber Pavilion Murid Inti, King Yun Pik, S.Y. Chen. Kontrak dan mengidentifikasi token adalah bukti identitas saya. Penggantian dijamin jika tidak asli. Asisten di samping Kota Tuhan berkata marah. Apa gunanya mengirimkan kelas medial Martial Saint? Masih banyak orang yang menunggu untuk diselamatkan di Clearwind City. Tidak perlu untuk Anda Heavenly Saber Pavilion untuk berhemat pada sumber daya seperti ini. Boom! Ledakan, karena beberapa di antara mereka sedang berbicara. Tanah itu mendadak gemetar. The Clearwind City Tuhan tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi. Dia berkata, sial, bahwa Black Flame Snake akan datang lagi. Ayo pergi dengan cepat. Huci. Angin kencang bertiup oleh mereka berdua. Xiao Chen membuat langkah pertama. Membuka pintu dan segera pergi. Pada saat mereka berdua pergi, mereka tidak bisa melihat Xiao Chen lagi. Kota Tuhan berkata dalam takjub. Apa kecepatan? Apakah kita melihat salah? Mulut asisten di sisi Twichet. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat dia. Kulit Black Flame Snake bahkan lebih sulit daripada biasa Frost Iron. Baik Anda dan saya adalah superior grade martial science. Namun, kita tidak memiliki cara untuk menerobos pertahannya. Sebagai medial grade martial saint, bagaimana dia bisa melakukannya? Xiao Chen mengeksekusi gravity spell dan menuju asal-usul suara. Terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia menemukan roh binatang yang menyebabkan keributan. Xiao Chen melihat seekor ular hitam besar yang tebal sekitar 3 meter di jalan yang luas di kota. Saat ini sedang menggali jalan keluar dari tanah dengan cepat. Api hitam sedang meluapkan keluar dari mulutnya, membakar rumah di sekitarnya ke abu. Kerumunan di jalanan itu melarikan diri ke segala penjuru dengan kengerian. Puncak rank 6 Black Flame Snake. Xiao Chen mengenali nama binatang roh ini dalam satu pandangan. Dia mengatakan acuh tak acuh. Namun, itu hanya sekitar 200 tahun. Hal ini jauh dari yang matang. Hal ini jauh dari yang sebanding dengan Scarlet Crown Snake di dunia bawah tanah. Ada juga perbedaan dalam kekuatan di antara puncak rank 6 binatang roh. Selain dari perbedaan yang keluar dari garis keturunan, faktor penentu lainnya adalah umur binatang roh. Semakin lama mereka hidup, semakin mengerikan kekuatan mereka. Jika ini adalah 1000 tahun Black Flame Snake, itu akan memerlukan Raja Bela Diri untuk datang dan menghadapinya. Seekor ular api hitam berusia 200 tahun bahkan tidak sebanding dengan Black Tooth Snake. Xiao Chen bisa mengatasinya dengan mudah. Siu. Ketika Xiao Chen melihat bola api yang diluncurkan pada seorang gadis kecil, dia tidak ragu. Tubuhnya berkelok dan ia dengan cepat mendarat dan menjemput gadis itu sebelum berbalik. Bang, api hitam menabrak tubuh Xiao Chen dan meledak intens. Gelombang kejut itu bergelombang, menelan seluruhnya. Hal ini menyebabkan segala sesuatu untuk mengambil napas dalam-dalam udara dingin. Ketika nyala api berserakan, kerumunan itu tercengang menemukan bahwa Xiao Chen yang bersepatu biru itu sepenuhnya halus. Seorang wanita setengah baya datang berlari keluar dengan cepat. Dia mengambil gadis kecil dari pelukan Xiao Chen dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, pahlawan, untuk menyelamatkan putriku." Xiao Chen menjawab, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Segera tinggalkan tempat ini. Sangat berbahaya di sini." Saat Xiao Chen berbicara, energi yang lembut menyelimuti kedua warga sipil, mendorong mereka ke jarak yang aman. Huci. Sama seperti Xiao Chen menarik kembali. Yang 200 meter hitam Flame Snake akhirnya wormet jalan keluar dari tanah. Kemudian, tubuhnya melambung ke udara. Rahangnya terbuka lebar dan sedikit turun menuju Xiao Chen. Gigi tajam yang berkilauan dengan cahaya dingin. Helai hitam Qi dilingkari tubuhnya. Pemandangan itu membuat kerumunan gemetar ketakutan. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah.
Ia mengedarkan esensinya dan mengambil langkah maju sama seperti mulut ular besar turun padanya. Xiao Chen berteriak dan mengepakkan 5 jarinya ke dalam kepalan tangan. Kemudian, dia meninju ular besar keras di leher. Boom, sebuah suara membosankan berdering. Dan tubuh besar dari Black Flame Snake segera jatuh ke belakang. Hal ini mengakibatkan bebatuan di jalan dihancurkan. Xiao Chen tak pernah menahan pukulan. Setelah Dragon dan Tiger Body mematok seni mencapai ambang lapisan kelima, ia telah mencapai kekuatan 10.000 kg. Bagaimana lawannya dapat menahan kekuatan seperti itu? Ketika ular api hitam jatuh di atas, segera pecah ekor besar ke arah tanah. Menggambar saber, cahaya saber yang gemerlap menyala dan tubuh tangguh Black Flame Snake dipotong terpisah seketika. Aliran darah merah menyemir keluar di udara dan ekor ular panjang 3 meter jatuh ke tanah. Glittering Wukui. Xiao Chen melompat ke udara. Awan guntur berkumpul di langit seketika. Pergelangan tangannya berkelempang 9 kali dan 9 helai pedang ungu Qi menghantam Black Flame Snake. Luka mengerikan yang ditimbulkan pada Black Flame Snake. Dan potongan daging dan darah terbang keluar. The Black Flame Snake menggelinding di tanah kesakitan. Tak henti-hentinya bergulir di sekitar dan meratap dalam kesedihan. Ketika kota angin jelas Tuhan dan asistennya bergegas dan melihat adegan ini, mereka sangat heran. Asisten, yang mengatakan Xiao Chen tidak punya cara untuk menerobos pertahanan Black Flame Snake yang sebelumnya, segera merasa wajahnya menjadi panas. Dia bergumam, bagaimana mungkin? Dia jelas hanya medial grade martial saint. Bagaimana dia bisa mematahkan pertahanan dari Black Flame Snake? Bab 303 Tuan Kota Angin jelas melihat awan guntur di langit dan merenungkan. Dia berkata dengan suara yang dalam. Dia berbeda dari kita. Tidak heran dia begitu percaya diri. Orang ini adalah seorang kultivator yang telah memahami suatu keadaan. Selain itu, prestasinya di dalamnya tidak rendah. Dengan menanamkan keadaan itu, menggambar sabre biasa itu bahkan lebih hebat daripada teknik marsial peringkat bumi tingkat tinggi. Kepadatan saber Qi-nya bahkan lebih kuat dari kita. Ini sudah lebih baik daripada martial kings biasa. Sepertinya Clearwind City bisa diselamatkan kali ini, seru Tuan Kota dengan senyum gembira. Ular api hitam meringkuk di tanah, berubah menjadi bukit bersisik kecil. Mata dinginnya menatap Xiao Chen, berwarna merah darah. Lidah merah bercabangnya menjulur masuk dan keluar tanpa henti. Merasakan posisi Xiao Chen, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan energi spiritual yang terkait dengan api bergerak ke arahnya dengan cepat. Bola api hitam besar muncul, berputar terus-menerus. Ketika api yang mengerikan dinaikkan ke puncak, bola api diluncurkan ke Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis. Bermain dengan api di depanku, kamu jauh dari cukup, cepat kembali. Api ungu menyala membakar tanpa henti di mata kanan Xiao Chen. Xiao Chen tidak memampatkannya dan langsung memecatnya. Api ungu langsung menjadi seperti sungai yang mengamuk memancar keluar. Ledakan api ungu yang mengamuk segera menelan api hitam yang dimuntahkan ular api hitam. Api yang menyala membakar ular api hitam sampai menjerit dengan sedih, menyebabkannya menggeliat kesakitan. Setelah Black Flame Snake merasakan kengerian dari Xiao Chen, ia dengan cepat lari ke kejauhan. Tubuhnya menempel di tanah ketika merayap pergi, menabrak bangunan saat melakukannya. Berpikir untuk berlari, sangat terlambat. Wukui goyang surga. Teriak Xiao Chen dan pohon wukui ilahi kuno muncul entah dari mana. Itu mulai bergerak menuju Black Flame Snake. Menekannya seperti gunung. Itu membawa kekuatan bergegas guntur. Gemuruh. Kondisi guntur yang diresapi dengan suci mungkin melonjak tanpa henti. Menyusul guntur yang bergemuruh, Wukui dengan cepat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Kekuatan besar yang menekan Black Flame Snake mulai mengguncang tanah. Setelah beberapa saat, pohon ilahi berubah menjadi cahaya listrik yang mengerikan dan dituangkan ke Black Flame Snake. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, segera meledak. Black Flame Snake, yang sudah terbakar parah oleh Purple Thunder True Fire,
dihancurkan berkeping-keping oleh cahaya listrik ini. Hujan darah jatuh dari langit. Kekuatan isap datang dari telapak tangan Xiao Chen, menarik Black Flame Snake. Kemudian, dia langsung melemparkannya ke cincin semesta. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke Lord Clearwind City. Misi selesai. Silakan letakkan sidik jari kamu di sini dan meterai City Lord. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menandatanganinya secara pribadi juga, kata Xiao Chen dengan acuh tak acuh saat dia mengeluarkan kontrak misi. Ketika Lord Clearwind City melihat Black Flame Snake yang menjangkiti Clearwind City begitu lama meledak oleh Xiao Chen, dia masih dalam kondisi tidak percaya. Baru ketika Xiao Chen mengulangi dirinya sendiri, dia pulih kembali. Penguasa kota tersenyum ketika dia berkata, "Maaf, aku terganggu. Apakah diri kamu yang terhormat adalah murid puncak King Yun? Maafkan aku karena tumpul. Tapi bukankah King Yun Peak sedang menurun?" Xiao Chen tersenyum. "Ye Chen puncak King Yun siap melayani kamu. Penggantian dijamin jika tidak asli, tidak perlu menipu diri kamu yang terhormat. Puncak King Yun tidak menurun. Paling tidak, mereka masih memiliki semua teknik bela diri mereka. Selain itu, mereka juga memiliki Peak Master dengan potensi tak terbatas." Melihat bahwa ular api hitam sudah mati, Lord City jelas dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, "Sungguh pahlawan muda. Itu masih agak sulit dipercaya. Aku akan meletakkan sidik jari aku di sini." Setelah penguasa kota menempatkan sidik jarinya, ia mengeluarkan stempel resmi penguasa kota dan menempelkan cap merah pada kontrak. Setelah itu, ia menandatanganinya secara pribadi. Misi Xiao Chen sekarang selesai. Xiao Chen menerima misi dengan puas dan mengungkapkan senyum tipis. Dia telah memperoleh 1000 poin kontribusi. Misi ini sedikit sederhana, tidak memiliki efek melatih teknik saber Xiao Chen. Namun, itu bagus untuk bisa menyebarkan nama King Yun Peak. Ketika asisten menyaksikan Xiao Chen pergi, tiba-tiba dia berkata, "Tuanku, tiba-tiba aku ingat. Beberapa waktu yang lalu, ada cerita tentang seorang pemuda dari Heavenly Sabre Pavilion membunuh seorang ahli dari generasi yang lebih tua, Yue Mingsan. Sepertinya ini mungkin orang itu." Sang penguasa kota bergumam. Ada kemungkinan 80% bahwa itu adalah dia. Meskipun Black Flame Snake adalah salah satu dari yang paling lemah peringkat 6 Spirit Beast, puncak Martial Saint masih perlu menghabiskan banyak upaya untuk membunuhnya. Selain itu, sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Pemuda ini dengan mudah membunuh ular api hitam ini dalam beberapa langkah. Jelas bahwa dia tidak sejajar dengan ular. Tidak ada lebih dari 10 jenius seperti itu di bangsa Qin besar. Sepertinya puncak King Yun akan naik ke ketenaran lagi. Rank Mountain Cloud mengalir adalah jajaran gunung terbesar kedua di Provinsi Sihe. Kedua setelah pegunungan Lingyun. Kepadatan energi spiritualnya jauh lebih tipis daripada pegunungan Lingyun. Namun, ada banyak herbal roh yang berharga dan segala macam tanaman berharga di sana. Tidak kurang dari pegunungan Lingyun. Itu adalah gunung obat yang terkenal. Yang paling penting adalah bahwa, meskipun ada banyak sekte kecil di sekitarnya, tidak ada sekte yang kuat. Karenanya, itu adalah tanah yang tak bertuan. Ada lebih banyak pembudidaya yang pergi ke pegunungan Cloud mengalir dari pegunungan Lingyun. Sebagian besar dari mereka adalah pembudidaya yang dipekerjakan oleh kekuatan besar untuk melindungi orang-orang yang masuk untuk memanen herbal. Mencegah mereka dari menjadi mangsa hewan buas ganas di gunung. Di puncak terpencil di Flowing Cloud Mountain Range, seorang wanita berpakaian putih membawa keranjang obat di punggungnya dengan gesit memanjat tebing yang berbahaya. Di samping wanita berpakaian putih itu ada seorang lelaki muda berjubah biru. Perlahan-lahan melayang di sisinya. Melindunginya. Tak perlu dikatakan. Bila itu adalah Xiao Chen. Xiao Chen menyaksikan wanita berpakaian putih memanjat dengan banyak kesulitan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Sun, mengapa pergi ke masalah sebanyak ini?
Kamu hanya perlu memberitahu aku seperti apa ramuan yang kamu cari itu. Aku dapat membantu kamu mengambilnya. Wanita ini adalah putri dari Tuan Manor, yang bangsanya terkenal dengan obat-obatan, namanya Sun Qian. Dan dia adalah orang yang mengeluarkan misi Xiao Chen pada saat ini. Dengan membantunya untuk berhasil memilih ramuan roh, dia akan mendapatkan 1000 poin kontribusi. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Jadi, dia ingin mengambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan misi lebih cepat. Wajah indah Sun Qian dipenuhi keringat. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen, dia menyeka keringatnya dan tersenyum. Tuan Muda Ye, bukan karena aku keras kepala. Ramuan roh ini sangat bermasalah untuk dipilih. Seseorang harus mencabut akar-akarnya sepenuhnya. Selain itu, tidak ada kerusakan sama sekali. Kalau tidak, energi spiritualnya akan bocor dan roh herbal akan layu dengan cepat. Efek obatnya akan hilang. Seseorang tanpa pengalaman yang memadai tidak akan mengerti bagaimana cara mengambilnya. Xiao Chen hanya tersenyum tipis. Karena Sun Qian mengatakan itu, dia hanya bisa mengikuti instruksinya. Dia mengulurkan rasa spiritualnya dan memeriksa situasi di sekitarnya. Xiao Chen tahu cara memperbaiki obat juga. Dia tahu bahwa Sun Qian sedikit melebih-lebihkan. Jika disimpan dengan benar, bahkan dengan sedikit kerusakan, efek obat dari ramuan roh tidak akan menghilang begitu cepat. Namun, Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan Sun Qian. Permintaannya tidak masuk akal. Dia hanya akan memainkannya dengan telinga dan bertindak sesuai dengan situasi. Tebing ini mereka berdua sangat terkenal di Flowing Cloud Mountain Range. Itu memiliki nama yang sangat menarik. Gokrazi Fest itu juga disebut Immortal Herb Peak. The Immortal Herb Peak adalah inti dari Range Mountain Cloud mengalir. Disinilah energi spiritual dari seluruh pegunungan berkumpul. Sampai di puncak ini, orang dapat dengan mudah menemukan herbal roh kualitas terbaik. Di kaki puncak adalah herbal roh sekitar 50 tahun. Di tengah-tengahnya, orang bisa menemukan roh herbal berusia 100 tahun. Semakin tinggi memanjat, semakin tua bumbu. Dengan mudah melampaui 100 tahun. Jika seseorang bisa mencapai puncaknya, mereka bahkan bisa menemukan roh herbal yang berusia lebih dari 1000 tahun. Itu bisa dikatakan sebagai peak herb abadi sejati. Adapun nama lainnya, Gokrazi Fest itu adalah cerita yang berasal dari pengumpul ramuan. Hanya orang gila yang akan mendaki puncak ini secara sembrono. Ini karena terlalu berbahaya. Itu tertutupi dalam segala macam roh binatang buas terbang. Spirit beast ini sering berpesta di spirit herb kualitas terbaik. Oleh karena itu, mereka jauh lebih kuat daripada beast spirit biasa. Selanjutnya, karena itu sangat tinggi. Bahkan puncak Saint Martial kelas superior dengan teknik martial terbang tidak akan berani naik ke tengahnya. Paling-paling, mereka akan memilih beberapa herbal roh di kaki puncak sebelum pergi. Adapun KTT setinggi 4000 meter. Pernah ada kelas Raja Bela Diri superior yang mengandalkan kekuatannya untuk terbang dengan paksa. Pada akhirnya, dia dibunuh dengan kejam oleh spirit beast yang melindungi tanaman obat di puncak dalam waktu setengah menit. Xiao Chen sangat jelas dengan kekuatannya sendiri. Misi ini hanya mengharuskannya untuk mendaki ke ketinggian sekitar 100 meter di atas tengah gunung. Ini adalah sesuatu dalam lingkup kemampuannya. Jika dia harus naik, dia harus melepaskan misi ini. Sebelum mencapai Martial King, ia hanya mencari kematian. Dia baru saja memanjat 500 meter dari kaki dan dia sudah berlari ke beberapa beast spirit level 6 yang ganas. Sense spiritual Xiao Chen mengambil beberapa titik hitam yang terbang dengan cepat dari barat laut. Xiao Chen mengeluarkan Soul Slayer Bow dan berkata, "Nona Sun, hati-hati. Ada spirit beast terbang lagi." Ketika Sun Qian mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia dengan cepat berhenti memanjat dan menuju ke singkapan yang lebih stabil. Perlahan-lahan bergerak ke sana. Titik-titik hitam yang jauh semakin dekat. Mereka adalah 4 binatang roh terbang peringkat medial peringkat 6 burung bara awan berapi-api.
Mereka memiliki panjang 3 meter dan memiliki lebar sayap 20 meter. Bulu Fury Cloud Vulture merah menyala. Jika dilihat dari kejauhan, mereka tampak seperti nyala api. Ada 9 bulu tegak di ekornya. Mereka benar-benar lurus, tangguh, dan tahan lama, seperti pedang tajam. Ada api menyala di ujung mereka. Meskipun roh binatang terbang ini hanya peringkat medial tingkat 6, itu bahkan lebih sulit untuk berurusan dengan dari binatang roh peringkat 6 puncak di udara. Jika seseorang ceroboh, mereka akan dirugikan. Xiao Chen Nok Essence Light Arrow dan menggambarnya. Dia mengunci vulture awan api dengan sense spiritualnya dan dirilis. Panah itu terbang dengan cepat, menciptakan suara menusuk saat meninju di udara. Itu menembus Fury Cloud Vulture dan menciptakan lubang berdarah besar. Burung itu menangis sedih dan jatuh ke tanah. Ci. Tangan Xiao Chen tidak berhenti bergerak, menembakkan panah lain. Semakin banyak kekuatan yang digunakan, semakin kuat kekuatan Soul Slayer Bow. Setiap beberapa bulan, setiap kali Xiao Chen menggunakannya, kekuatannya akan sangat meningkat. Fury Cloud Vulture lainnya yang telah dikunci mencoba untuk menghindar. Namun, itu tetap tidak luput dari nasib mautnya. Sebuah lubang berdarah muncul dengan keras. Miss Sun, harap berhati-hati. Aku akan pergi sebentar dan segera kembali. Dua Fury Cloud Herring yang tersisa sudah kurang dari 500 meter dari Xiao Chen. Jika jaraknya terlalu dekat, efek dari Soul Slayer Bow akan lebih lemah. Xiao Chen menukar itu untuk Lunar Shadow Saber dan bergegas ke depan, memikat mereka. Sun King berkata dengan cemas. Pahlawan Ye. Hati-hati, Xiu. Awan berapi-api awan terbang cepat di kepala Xiao Chen. Dua cakar tajam yang bisa dengan mudah mematahkan batu menyambar kepala Xiao Chen.